Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal melalui pendekatan family therapy. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Nikmatul Maula, NIM 2007016006. Yang kedua ada Muhammad Agel, NIM 2007016022. Yang ketiga ada Sylvia Nurlaili, NIM 2007016013. Yang keempat ada Anissa Niswah, NIM 2007016027. Yang keempat ada Dwinandra Nofris, NIM 2007016036. Dan yang terakhir ada Lucy Indriani Wardani, NIM 2007016045. Ringkasan review jurnal pertama. Judul: Bowanian Family Therapy untuk meningkatkan self-differentiation pada keluarga dengan kasus poligami. Penulis Sofia Helida Fatma, Vol 6/02 2019. Publikasi Jurnal Psikologi Islam, PISN 1858-1161, ISN 25499297. Latar belakang. Sebuah keluarga adalah sistem sosial yang alami, di mana seseorang menyusun aturan, peran, struktur, kekuasaan, bentuk komunikasi, cara mendiskusikan pemecahan masalah, sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan dengan lebih efektif. Isu tentang dihalalkannya poligami dalam Islam menjadi landasan hukum para pelaku poligami yang menjadi dalil mereka untuk beristri lebih dari satu. Meningkatnya konflik perkawinan di masa sekarang mengarah pada resiko perceraian serta berdampak negatif pada anak-anak mereka. Tujuan penelitian. Intervensi menggunakan Bowanian Family Therapy bertujuan untuk meningkatkan self-differentiation pada setiap anggota keluarga untuk membentuk hubungan dengan anggota keluarga, sehingga dapat dipisahkan dari unhealthy triangulation dan emotional function. Metodologi penelitian. Jurnal ini menggunakan teknik dari Bowanian Family Therapy dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, skala psikologi, dan genogram. Mengambil subjek penelitian dari sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 1 orang anak. Hasil penelitian. Intervensi belajar dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh masing-masing anggota keluarga klien, mulai menunjukkan perubahan secara bertahap. Pada saat intervensi berlangsung, klien dapat menyadari dan mengenali terkait dengan diferensiasi rendah pada masing-masing anggota keluarga. Pertengahan sesi, klien menyadari bahwa dengan diferensiasi rendah, mereka lebih rentan terhadap stres karena mereka lebih berjuang dalam hubungan mereka dan menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan. Dalam sesi transmisi intergenerasi, klien menyadari masalah diferensiasi yang belum terselesaikan dari satu generasi dapat ditransmisikan ke generasi berikutnya. Pada akhir sesi, klien mampu memahami diri masing-masing secara matang dan berusaha berhubungan baik dengan anggota keluarga. Saya Anissa Niswah akan melanjutkan penjelasan dari Sylvia. Pembahasan. Menurut Bowen, faktor yang paling penting di dalam masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh keluarga adalah gangguan perilaku hasil dari fusi emosional yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Landasan teori Bowen adalah konsep perbedaan diri, yaitu tingkat perbedaan intelektual dan emosional anggota keluarga. Bowen mengenalkan konsep tidak adanya perbedaan ego keluarga. Konsep ini menyatakan bahwa ada ketergantungan dan kedekatan emosi antar anggota keluarga, di mana mereka saling mengerti perasaan, khayalan, dan impian satu sama lain. Kedekatan ini menurut Bowen dapat mengakibatkan ketidaknyamanan yang akhirnya mencapai fase saling menolak antar anggota keluarga. Atas desakan kematangan dan aktualisasi diri, individu dituntut untuk memutuskan kelekatan emosi dengan keluarga asal mereka. Kemudian timbullah perbedaan diri. Menurut Murray Bowen,
anggota keluarga bermasalah jika keluarga tersebut tidak berfungsi. Keadaan ini terjadi karena anggota keluarga tidak dapat membebaskan dirinya dari peran dan harapan yang mengatur dalam hubungan mereka. Simpulan, intervensi menggunakan Bownian Family Therapy efektif untuk menangani klien yang memiliki permasalahan rendahnya diferensiasi diri yang dapat memicu munculnya kecemasan dalam menjalani hubungan berumah tangga. Dengan diferensiasi diri, anggota keluarga dapat mengurangi emosionalisme dan dapat mengontrol diri dengan mengelola hubungan secara luas di dalam keluarga, serta belajar mendengarkan tanpa membela diri. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal pertama. Untuk kelebihan, yang pertama, bahasa yang digunakan baku, mudah dipahami, dan tidak terbelit-belit. Yang kedua, memaparkan secara jelas dan lengkap tentang intervensi menggunakan Bownian Family Therapy. Lalu kekurangannya, terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD seperti penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Selanjutnya, ada jurnal kedua, identitas jurnal. Judul, Pengaruh Multidimensional Family Therapy atau MDFT terhadap ketergantungan narkoba pada remaja dengan systematic review. Penulis Ilma Widiasari dan Sutanta, volume 10 nomor 2 Desember 2019. Jurnal penerbit Jurnal Kesehatan Madani Medika, ISSN 20882246, ISSN 26847345. Latar belakang jurnal, permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif atau narkoba sudah menjadi masalah yang urgent dan kompleks pada kelompok remaja karena dapat menimbulkan dampak pada fisik, psikis, maupun sosial. Upaya rehabilitasi dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan remaja pada narkoba. Salah satunya dengan Multidimensional Family Therapy atau MDFT, yang mana MDFT menekankan pada konteks perkembangan remaja dan fungsi keluarga. Saya Lucy Indriani Wardani, NIM 200701645, akan melanjutkan pembahasan mengenai latar belakang. Permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif atau narkoba sudah menjadi masalah yang urgent dan kompleks pada kelompok remaja karena dapat menimbulkan dampak pada fisik, psikis, maupun sosialnya. Upaya rehabilitasi dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan remaja pada narkoba. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Multidimensional Family Therapy atau MDFT, yang mana MDFT ini menekankan pada konteks perkembangan remaja dan fungsi keluarga. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh MDFT terhadap ketergantungan narkoba pada remaja. Untuk metodologi penelitian dilakukan melalui sintesis terhadap artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, strategi pencarian literatur, metode pengkajian kualitas studi, cara ekstraksi data, dan sintesis data. Hasil dan pembahasan. Hasil pada penelitian ini cukup untuk menunjukkan bahwa multidimensional family therapy atau MDFT ini berpengaruh terhadap ketergantungan narkoba pada remaja. Berdasarkan hasil tersebut, maka MDFT dapat diadopsi sebagai suatu intervensi dalam perawatan remaja dengan ketergantungan narkoba. Selain itu, penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengetahui efek lain yang mungkin terjadi dan variabel moderator yang dapat mempengaruhi efektivitas pemberian MDFT. Kesimpulan,
Systematic review ini menunjukkan bahwa multidimensional family therapy atau MDFT ini berpengaruh terhadap ketergantungan narkoba pada remaja. Kelebihan: tata cara penulisan dan isi abstrak sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran secara universal, umum atau menyeluruh mengenai intervensi psikologi dalam pendekatan family terapi. Kekurangan: ada beberapa kata ilmiah yang tidak dijelaskan pengertiannya sehingga membuat pembaca kebingungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.